Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang adat istiadat, kekristenan tidak antipati terhadap adat istiadat karena itu warisan dari nenek moyang kita. Dengan upaya dan usahanya dan budidayanya, nenek moyang kita telah merancangkan suatu tata kehidupan dan pola hidup bagaimana supaya manusia itu mencapai kebahagiaan atau ketenangan dan kenyamanan. Nah, kita tidak bertentangan atau tidak antipati terhadap kebudayaan atau terhadap adat istiadat. Namun, kita bisa menilai setiap adat istiadat itu dengan firman Tuhan. Semua adat istiadat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan pasti akan kita pelihara dengan penuh sukacita. Namun kalau adat istiadat itu terkoreksi oleh firman Tuhan, kita harus hati-hati memutuskan untuk memelihara atau melakukan adat istiadat itu. Kita memang harus mengedepankan dan mengutamakan perintah Allah dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus mendapatkan teguran dari para ahli Taurat dan orang Farisi berkenaan dengan murid-muridnya yang tidak membasuh tangan sebelum makan, Tuhan Yesus Kristus kemudian menyampaikan satu teguran keras kepada orang-orang Farisi dalam Injil Markus pasal 7 ayat 9 demikian. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Lalu Tuhan Yesus Kristus menegur dengan keras pada mereka, dengan demikian firman Allah kamu abaikan. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ternyata orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat di sini ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka seringkali membuat suatu rasionalisasi supaya mereka kemudian bisa mengambil keputusan ini tidak perlu dilakukan sekalipun itu adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberikan contoh di sini dalam hal menghormati ayah dan ibu. Itu hukumnya wajib dan itu satu di antara 10 hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima. Oleh karena itu pantang bagi kita sesungguhnya mengabaikan perintah itu demi adat istiadat. Namun yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasionalisasinya. Bila mana hukum kelima itu tidak perlu dilakukan atau tidak diberlakukan, tidak masalah. Yaitu ketika mereka merasa bahwa harta benda yang semestinya digunakan untuk menghormati ayah ibunya sudah digunakan untuk persembahan. Nah, di sini Tuhan Yesus menegur dengan keras. Bagaimana mungkin karena kamu mempertahankan adat istiadat kemudian kamu tidak melakukan kewajibanmu terhadap orang tuamu? Jelas ini adalah pelanggaran yang keras. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus menegurnya, demi adat istiadat kamu mengabaikan perintah Allah. Nah, dari sini kita dapat memperoleh pelajaran bahwa setiap adat istiadat bisa kita koreksi dan seharusnya kita koreksi dengan perintah Allah. Jikalau itu bertentangan, jelas kita tidak harus melakukannya. Tetapi kalau itu tidak bertentangan, maka kita dengan sukacita menjaga dan memelihara adat istiadat itu menjadi kebudayaan dalam kehidupan kita. Nah, ada contoh menarik di sini ya. Di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang ada anak-anak mengabaikan ketika harus melakukan kewajibannya kepada orang tua yang sudah lanjut usia, saling melempar tanggung jawab sana sini ke antara anak satu, anak dua, anak tiga dan seterusnya. Nah, selanjutnya apabila orang tua meninggal, mereka berebut untuk merawat jenazahnya dan kemudian pasti ya endingnya jelas mereka juga mengupayakan bagaimana mendapatkan warisannya. Wah, ini jelas sesuatu yang tidak terpuji.
Jadi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa setiap kebudayaan, adat istiadat harus dinilai didasarkan pada firman Tuhan. Kalau tidak bertentangan, kita menjaganya. Dan jangan sampai ada di antara kita yang kemudian marah kepada Bapak Pendeta ketika pendeta itu mengajarkan firman Allah dan kemudian berusaha untuk memberitahukan bagaimana seharusnya sikap kita kepada adat istiadat itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati, mengutamakan firman Tuhan adalah bagian integral dalam kehidupan kita. Amin.